lagi di ibadah sekolah minggu. Sore ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan pujian Ku Rindu Setiap Waktu.
dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan, kami merasakan perlindungan Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan begitu indah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bila pada sore hari ini kami mendapatkan kesempatan Tuhan, anak-anak sekolah minggu Getsemani untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara live. Engkau mengetahui segala keterbatasan kami, tetapi Tuhan juga tahu segala kerinduan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan kami, Engkau mengampuni setiap kekurangan kami, supaya kami layak Tuhan dan mengerti setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau menolong, mengurapi untuk guru sekolah minggu yang bertugas Tuhan. Engkau memberikan pengurapan. Roh Kudus menuntun kami, anak-anak sekolah minggu, untuk mengerti setiap kata-kata firman Tuhan dan menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa iblis mengganggu kami, sehingga perhatian kami terhadap firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Kami panggil nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh jahat yang ada di dalam ruangan rumah kami masing-masing, di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami usir keluar, dan kuasa-Mu sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing, di mana anak-anak berada. Terima kasih Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita lanjutkan pujian dengan Buah Roh Kudus. Inilah buah
mengasihi Engkau, Yesus. Shalom teman-teman, sore hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari kisah saat Bapak Petrus dibebaskan dari penjara. Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa, Petrus itu siapa ya? Atau mungkin ada yang belum kenal, Bapak Petrus itu yang mana ya? Siapa ya? Nah, sekarang mungkin ada teman-teman kita yang akan membantu mengingatkan kita, siapa sih Bapak Petrus itu? Nama saya Luna, saya mau menceritakan tentang siapa itu Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang terkenal pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus penjala ikan dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Shalom. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan Petrus. Petrus adalah seorang dari 12 murid Yesus dan ia pernah menyangkal Tuhan selama 3 kali. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah dibantu oleh teman-teman kita untuk mengingatkan siapa Bapak Petrus itu. Ya, sekilas kita tahu bahwa Bapak Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya menjala ikan, dan Bapak Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita akan baca kisah lengkap daripada Bapak Petrus ini saat Bapak Petrus dibebaskan dari penjara. Ya, kita mau buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang keempat sampai 19. Kita mau siapkan Alkitab kita mau fokus kepada firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, yuk kita mau buka sama-sama Alkitab kita bersama-sama. Kisah Para Rasul 12 ayat 4-19. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di
di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. 11. Dan setelah sadar dengan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." 12. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitakan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian." Kata mereka, itu malaikatnya. 16. Tapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yehuda ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Saat Bapak Petrus berbicara kepada banyak orang, dia memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba datanglah gerombolan prajurit. Dia menangkap Bapak Petrus, dia membelenggu Bapak Petrus dengan rantai. Jadi tangan Bapak Petrus dibelenggu dengan rantai sehingga Bapak Petrus tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa Bapak Petrus salah ya? Melakukan kesalahan apa Bapak Petrus? Atau Bapak Petrus tanpa sengaja melakukan kesalahan? Ternyata teman-teman, Bapak Petrus ini tidak salah loh. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Loh tante, kenapa kok Pak Petrusnya ditangkap? Kasihan loh Pak Petrusnya nggak salah kok ditangkap. Ternyata Pak Petrus ini difitnah. Teman-teman tahu nggak difitnah itu apa? Difitnah itu digosipkan, dikatakan yang buruk-buruk tentang dirinya. Nah, beberapa orang di luar sana percaya kalau Pak Petrus itu melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Padahal Pak Petrus tidak melakukan apapun seperti yang mereka katakan. Pak Petrus dibawa, diikat tangannya dengan rantai, dibawa masuk ke dalam penjara. Penjara itu pintunya ditutup rapat, lalu digembok. Gemboknya besar. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang di sana? Mereka yang tadi mendengarkan firman Tuhan, di sana juga ada teman-teman Bapak Petrus. Lalu mereka semuanya pulang ya, mereka semuanya bubar, mereka pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana dengan teman-teman Bapak Petrus? Teman-teman Bapak Petrus saat itu mereka langsung pergi berkumpul ke rumah Ibu Maria. Ibu Maria ini adalah ibu dari Yohanes atau yang disebut juga Markus. Biasanya
Mereka sering berkumpul di sana untuk melakukan ibadah persekutuan. Nah, mereka melakukan di sana, mereka berkumpul di sana, mereka berpikir, apa ya yang harus kita lakukan untuk kita bisa membebaskan Petrus? Ada lagi yang berkata, iya, kita harus minta tolong kepada siapa ya, supaya kita bisa tolong Petrus. Yang satu lagi berkata, bagaimana ya caranya? Kita harus punya ide. Mereka berpikir, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, yang bisa menyelamatkan Petrus adalah Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita berdoa. Saat kita berdoa, percaya Tuhan pasti menolong Petrus. Saat itu, maka mereka semuanya berdoa. Mereka berdoa, mereka bersekutu bersama-sama. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat mereka capek, mereka berhenti sejenak. Tetapi mereka berlanjut lagi. Mereka berdoa lagi, berdoa dan berdoa lagi. Dengan sungguh-sungguh mereka meminta pertolongan Tuhan. Saat mereka berdoa, apa yang terjadi di dalam penjara? Saat itu, penjara yang pintunya ditutup rapat dan digembok itu, di depan penjara diberi pengawal yang berjaga siang dan malam. Mereka tidak berhenti, mereka bergantian menjaga Petrus siang dan malam. Karena mereka takut mungkin Bapak Petrus melarikan diri. Atau teman-teman Bapak Petrus ini datang untuk mencuri Bapak Petrus. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka pintu penjara Bapak Petrus ini dikasih pengawal, diberi pengawal supaya berjaga-jaga siang dan malam untuk melihat Bapak Petrus ini tetap ada di dalam penjara atau tidak ada. Nah, tengah malam, saat teman-teman Bapak Petrus berdoa sungguh-sungguh, malam yang gelap itu, saat semua tertidur, demikian juga Bapak Petrus juga tertidur lelap. Saat itu, Tuhan Yesus mengutus malaikatnya datang ke dalam penjara. Saat malaikat itu datang, berkatalah malaikat itu, bangunlah segera. Bapak Petrus membuka mata. Saat perkataan itu keluar dari malaikat itu, maka rantai yang membelenggu tangan Bapak Petrus putus. Nah, putus dengan otomatis, dengan ajaib, tidak ada yang memutuskan. Bapak Petrus itu kaget. Tapi Bapak Petrus ini tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Malaikat itu pun berkata lagi, mari, kenakan jubahmu, ikatlah pinggangmu, pakailah kasutmu, dan ikutlah aku. Tanpa berkata apapun, tanpa berpikir apapun, saat itu Bapak Petrus mengikuti malaikat itu. Bapak Petrus mengikuti malaikat itu dari belakang ya. Malaikat itu berjalan, keluar dari pintu penjara, keluar lagi pintu ke depan, semakin ke depan lagi, sampai jauh ke depan, di luar penjara, di luar gedung penjara itu. Nah, Bapak Petrus ini tidak sadar. Lalu malaikat ini pergi meninggalkan Bapak Petrus. Baru Bapak Petrus sadar saat itu apa yang terjadi. Loh, aku ini di mana ya? Ini kok di luar? Aku tidak di luar. Loh, tanganku bebas. Berarti aku bebas. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak Petrus senang ya. Bapak Petrus senang. Tapi saat itu dia berpikir, waduh, sudah gelap. Aku harus kemana ya? Ini gelap. Malam sunyi. Aku harus kemana ini ya? Gitu ya. Bapak Petrus teringat akan Ibu Maria. Saat itu Bapak Petrus memutuskan untuk dia pun pergi ke rumah Ibu Maria. Saat di depan pintu Ibu Maria, maka Bapak Petrus pun mengetuk pintu Ibu Maria. Kedengaran enggak? Gak dengar. Lagi diketok lagi. Nah, kedengaran enggak? Kan semuanya teman-temannya Bapak Petrus di dalam lagi berdoa. Mereka berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mereka fokus. Tetapi ada satu orang yang bernama Rode. Dia hamba dari Ibu Maria. Dia mendengar ada orang mengetuk pintu. Dia berlari ke depan. Karena sudah malam, Ibu Rode ini pelan-pelan membuka pintunya. Dia intip ya. Dia buka pintunya. Loh, Pak Petrus. Dia kaget ya.
Dia seneng tapi kaget. Jadi pintunya ditutup lagi. Dia berlari ke dalam. Dia panggil itu orang-orang lagi berdoa. Dia berkata, Petrus datang. Gitu ya. Nah, orang-orang yang berdoa ini kaget. Loh, ada apa? Ada Petrus di depan. Petrus datang. Gitu. Wah, kamu itu mimpi pasti. Iya. Itu lagi berkata, kamu pasti mengigau. Iya, wong Petrus loh di penjara. Tangannya loh diikat. Dia tidak bisa mungkin kemana-mana. Wong pintu penjaranya ditutup. Ada pengawalnya. Tidak mungkin dia pergi. Loh iya. Itu loh Petrusnya di depan. Dia di depan. Maka semua orang-orang ini berlari ke depan. Nah, saat pintu dibuka, ternyata benar dia adalah Pak Petrus. Teman-temannya senang ya. Dia peluk Pak Petrus. Oh Petrus gitu ya. Mungkin ya teman-temannya senang. Tapi Pak Petrus kasih syarat gini. Shh, jangan rame-rame. Sudah malam. Nanti semuanya dengar. Ayo masuk. Gitu ya. Akhirnya semuanya masuk ke dalam rumah. Setelah semuanya duduk dengan tenang, dengan rapi, teman Bapak Petrus berkata, Petrus, ayo ceritakan kepada kami, bagaimana kamu bisa bebas? Ada lagi yang berkata, iya, siapa yang bebaskan kamu? Nah, saat itu Bapak Petrus mulai berkata, bahwa tengah malam itu, Tuhan Yesus mengutus malaikatnya membebaskan Bapak Petrus dengan cara yang ajaib. Nah, saat itu teman-temannya bersuka cita, mereka mengucap syukur sama Tuhan. Teman-teman tahu, saat kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi rasa takut, kita menghadapi sesuatu yang rasanya aneh dan tidak mungkin, satu hal yang tahu, kalian harus tahu, teman-teman semua harus tahu, bahwa yang sanggup menolong kita hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan sesuatu yang ajaib, yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Ya, saat ini teman-teman minta apa? Sesuatu yang mungkin papa mama tidak bisa kasih. Sesuatu yang mungkin kalian ingin berikan kepada orang tua kalian. Tetapi kalian berpikir, tidak ada yang bisa menolong aku. Dan saat inilah teman-teman harus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong teman-teman semua. Oke? Ya? Yuk, kita mau akhiri renungan kita sore hari ini. Kita sama-sama mau pujikan Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenakanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenakanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami atas kuasa perlindungan-Mu yang terjadi pada Petrus Tuhan, yang di penjara keluar Tuhan oleh karena kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, di mana penyertaan-Mu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami, anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu, untuk tetap setia dan tetap selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Nah, untuk kelas Daud, kalian boleh membuat rantai dari kertas apa terserah, mata rantainya boleh 20 atau lebih juga lebih bagus ya. Lalu kalian boleh dibantu oleh orang tua kalian. Kalian foto saat kalian kerja bareng sama orang tua, sama saat hasil jadinya ya, hasil jadi rantainya difoto. Lalu fotonya digabung jadi satu, kirimkan foto itu ke Tante Ripka. Untuk kelas Kaleb, kalian berdoa untuk orang tua kalian. Tanya dulu papa mamanya apa yang ingin didoakan. Lalu doanya ditulis di buku, doanya difoto. Kirimkan doa itu ke Tante Sinta ya. Untuk kelas Yosua, kalian berdoa untuk salah satu teman sekolah minggu kalian. Temannya dihubungi dulu, di telepon boleh, di WA boleh ya. Tanya apa yang ingin didoakan, apa yang lagi dibutuhkan. Ditulis di buku, difoto, kirim fotonya ke Tante Yuli. Untuk kelas pra remaja, kalian berdoa untuk salah satu guru sekolah minggu. Kalian hubungi dulu guru sekolah minggunya, kepingin didoakan apa yang sedang diinginkan, lalu ditulis doanya, difoto, lalu fotonya kirim ke Tante Sari. Oke teman-teman, sekian dulu ibadah kita sore hari ini. Kita bertemu minggu depan di acara ibadah sekolah minggu yang lebih seru lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.